Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan doa terbaik selalu saya panjatkan untuk Bapak, Ibu semuanya, para pensiunan aparatur sipil negara yang kami banggakan dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali di channel Info Pensiunan ASN ini. Channel yang insya Allah menjadi sahabat Bapak Ibu dalam mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya, dan menyejukkan hati seputar dunia pensiun. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang sangat krusial dan paling dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya menyapa dari lubuk hati yang paling dalam. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebahagiaan, ketenangan, dan rezeki yang melimpah bersama keluarga tercinta. Jangan lupa bagi yang sedang kurang sehat, semoga lekas diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Amin. Para bapak, ibu yang saya hormati, hidup di masa pensiun adalah sebuah anugerah. Kita memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga, untuk ibadah, dan untuk menikmati hasil jerih payah. Selama puluhan tahun mengabdi kepada negara, tapi di sisi lain kita juga tentu sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan kita, terutama soal gaji pensiunan. Apakah cukup? Apakah akan ada peningkatan? Apakah ada kabar gembira dari pemerintah? Nah, di awal tahun 2026 ini Bapak Ibu pasti sudah mendengar berbagai macam kabar. Grup WhatsApp pensiunan ramai, tetangga pada berbisik-bisik, bahkan media sosial dipenuhi dengan informasi tentang kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Ada yang bilang sudah turun peraturan barunya, ada yang bilang rapelnya sudah bisa dicairkan bulan ini, ada juga yang bilang Menteri Keuangan sudah memberikan lampu hijau. Tapi Bapak Ibu, apakah semua informasi itu benar atau jangan-jangan kita hanya sedang diombang-ambingkan oleh kabar yang tidak jelas sumbernya? Siapa di sini yang merasa bingung dengan berita yang simpang siur? Siapa yang setiap hari ngecek saldo rekening, tapi kok angka-angkanya masih itu saja? Tenang Bapak Ibu, di video kali ini kami akan mengupas tuntas mulai dari A sampai Z, dari awal hingga akhir tentang pernyataan resmi Menteri Keuangan dan kepastian kenaikan gaji di kuartal pertama tahun 2026. Investasi waktu yang berharga. Bapak Ibu, video ini mungkin akan sedikit panjang karena kami ingin memastikan tidak ada satuun informasi penting yang terlewat. Kami akan bedah berita, kami akan kupas regulasi, kami akan lihat pernyataan pejabat, dan kami akan berikan kesimpulan yang mudah dipahami. Jadi siapkan secangkir kopi atau teh hangat, duduk yang nyaman, dan mari kita simak bersama. Jangan lupa sambil nonton Bapak, Ibu bisa like video ini sebagai tanda dukungan dan share ke teman-teman pensiunan lainnya agar mereka juga mendapatkan pencerahan. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menulisnya di kolom komentar. Saya akan berusaha merespon satu persatu bagian, satu membuka tabir kabar bahagia antara harapan dan kenyataan. Bapak Ibu, mari kita flashback sejenak ke belakang. Siapa di sini yang masih ingat betapa bahagianya kita saat mendengar kabar kenaikan gaji pensiunan di tahun 2024? Alhamdulillah pemerintah melalui peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2024 menetapkan kenaikan gaji pensiunan sebesar 12%. Sebuah angka yang sangat signifikan dan sangat berarti bagi kita semua. Saya ingat betul waktu itu banyak teman-teman pensiunan yang bercerita, ada yang bilang ASI, alhamdulillah uangnya bisa buat renovasi rumah yang sudah mulai bocor. Ada yang bilang, seneng sekali bisa buat modal usaha kecil-kecilan buat anak. Ada juga yang bilang, ini rezeki buat traktir cucu, beliin mereka baju baru lebaran. Bapak Ibu, momen itu adalah momen yang membahagiakan. Kenaikan 12% itu bukan sekadar angka. Itu adalah pengakuan negara atas pengabdian kita. Itu adalah bentuk perhatian pemerintah kepada para purna bakti yang telah berjasa. Dan yang paling penting itu adalah berkah yang bisa kita rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekarang kita berada di tahun 2026. Pertanyaannya sekarang, apakah kebahagiaan itu akan terulang kembali? Apakah pemerintah kembali menyiapkan kado spesial untuk kita semua di tahun ini? Bapak Ibu, wajar jika kita berharap, wajar jika kita menanti-nanti kabar gembira. Apalagi di usia pensiun seperti sekarang di mana sumber pendapatan utama kita ya dari gaji pensiunan ini, setiap rupiah sangat berarti, setiap kenaikan akan sangat membantu. Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu juga sering mikir Karati itu kira-kira tahun ini naik lagi enggak ya? Atau jangan-jangan ada yang sudah mulai membuat rencana-rencana kecil? Kalau gaji naik nanti mau beli apa?
Ya, tulis rencana Bapak Ibu di kolom komentar. Siapa tahu doa kita, doa bersama-sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam Islam kita diperintahkan untuk selalu tabayun atau mencari kejelasan tentang sebuah informasi. Jangan sampai kita terlalu larut dalam harapan lalu kecewa ketika kenyataan berkata lain. Jangan sampai kita ikut menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya sehingga malah menjadi fitnah. Bagian 2 kemunculan Perpres nomor 79 tahun 2025. Mimpi indah yang menjadi penyemangat. Bapak Ibu, di pertengahan tahun 2025 lalu, pemerintah menerbitkan sebuah dokumen penting yang bernama Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025. Perpres ini isinya tentang rencana kerja pemerintah atau biasa disingkat RKP. Di dalam RKP tahun 2025 untuk pelaksanaan tahun 2026 disebutkan dengan gamblang bahwa pemerintah memiliki rencana untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara ASN termasuk TNI, Polri, dan juga para pensiunan. Begitu kabar ini merebak, Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri betapa hebohnya di grup-grup WhatsApp informasi ini langsung viral. Ada yang langsung membuat postingan, Alhamdulillah tahun depan gaji pensiunan naik lagi. Ada yang memasang emoticon, semangat. Ada yang mulai berhitung-hitung kalau naik 12% lagi berapa nominalnya. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bedah secara lebih dalam. Perpres nomor 79 tahun 2025 itu adalah sebuah rencana kerja pemerintah. Ya, kata kuncinya adalah rencana. Rencana adalah cita-cita. Harapan adalah target yang ingin dicapai. Tapi rencana belum tentu menjadi kenyataan jika tidak didukung oleh berbagai faktor, terutama faktor keuangan negara. Ibarat kita mau membangun rumah, kita punya rencana, kita punya gambar, kita punya desain yang indah, tapi untuk mewujudkannya menjadi rumah betulan, kita butuh uang, butuh material, butuh tukang, dan butuh izin. Kalau salah satu dari itu tidak ada, maka rumah hanya akan tinggal gambar. Nah, sama halnya dengan kenaikan gaji RKP adalah gambarnya. Untuk mewujudkannya menjadi kenyataan diperlukan dasar hukum yang lebih kuat seperti peraturan pemerintah PP baru atau peraturan presiden Perpres baru yang secara spesifik mengatur tentang besaran gaji dan yang lebih penting lagi harus ada anggaran negara yang siap. Lalu bagaimana dengan posisi saat ini? Sampai dengan hari ini, di bulan Februari 2026, pemerintah belum mengeluarkan regulasi baru yang secara khusus mengatur kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Jadi mimpi indah dari Perpres 79/2022 sebatas rencana masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah khususnya dari Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Apakah ini berarti harapan kita pupus? Tentu tidak Bapak Ibu, ini hanya berarti kita harus bersabar dan terus memantau perkembangan informasi dari sumber-sumber resmi. Bagian 3, siapakah tokoh di balik keputusan ini mengenal Menteri Keuangan RI? Bapak Ibu, dalam setiap kebijakan yang menyangkut uang negara, ada satu sosok kunci yang sangat berperan. Sosok itu tidak lain adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saat ini posisi Menteri Keuangan dijabat oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Beliau adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden untuk mengelola keuangan negara termasuk di dalamnya anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Bapak Purbaya inilah yang akan menentukan apakah usulan kenaikan gaji pensiunan bisa direalisasikan atau tidak. Jadi bisa dibilang semua harapan Bapak Ibu pensiunan untuk mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2026 ini berada di tangan beliau, bukan di tangan Taspen, bukan di tangan media sosial, tapi di tangan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Kok enggak bisa, Pak? Begini Bapak Ibu, setiap rupiah yang dibayarkan kepada pensiunan semuanya berasal dari APBN. APBN adalah uang negara yang dikumpulkan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan sumber-sumber lainnya. Jadi sebelum pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji, harus dipastikan dulu bahwa APBN cukup kuat. Harus dipastikan bahwa pendapatan negara mencukupi untuk membiayai semua pos belanja termasuk belanja pegawai dan pensiun. Nah, disinilah peran Menteri Keuangan. Beliau harus menghitung dengan cermat, harus memproyeksikan dengan teliti, dan harus mengambil keputusan yang bijaksana. Jangan sampai keputusan menaikkan gaji malah membuat APBN jebol dan merugikan negara di kemudian hari. Kita doakan bersama ya Bapak Ibu. Mari kita doakan semoga Bapak Purbaya Yudi Sadewa diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugasnya. Semoga beliau bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kita semua para pensiunan dan juga untuk kemajuan bangsa dan negara. Bagian 4, pernyataan resmi Menteri Keuangan Kajian di kuartal pertama 2026.
Nah, inilah inti dari pembahasan kita hari ini, Bapak Ibu. Setelah sekian lama kita menanti, akhirnya Menteri Keuangan memberikan pernyataan resmi terkait dengan nasib kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Dalam sebuah kesempatan, Bapak Purbaya Yudisadewa menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini, Kementerian Keuangan sedang mengkaji usulan kenaikan gaji PNS dan pensiunan untuk tahun 2026. Beliau mengatakan, kami akan lihat dulu bagaimana perkembangan keuangan negara di kuartal pertama tahun 2026 ini. Setelah itu baru kami bisa diskusikan lebih lanjut masalah-masalah yang berdampak pada belanja pemerintah. Bapak Ibu perhatikan baik-baik kata-kata beliau. Ada satu frasa yang sangat penting dalam pernyataan tersebut, yaitu kuartal pertama tahun 2026. Artinya keputusan final tentang kenaikan gaji belum diambil. Saat ini pemerintah masih dalam tahap mengkaji dan kajian itu akan dilakukan dengan melihat realisasi kinerja keuangan negara selama 3